Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para alim ulama, para guru, para asatidz, Ketua MUI Cinere Kyai Toha, Ketua DMI Cinere Limo, para guru, para asatidz, Pak Camat, Pak Lurah, para caleg, dan yang sedang menjabat, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuknya kultum, Mbak ya. Iya. Karena udah kedinginan kan nanti itu. Jadi pas ini sebutnya tausiah. Tausiah itu dalam surat Yasin ayat 50, fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Tausiah itu kultum artinya, Pak. Tidak terlalu lama. Bukan ceramah. Kalau ceramah, kata Buya Hamka, ketika ditanya oleh para alim ulama, Buya, kalau menyampaikan nilai-nilai Islam, namanya apa? Kata Buya Hamka jawabannya, namanya ceramah. Ceramah itu cerita penuh hikmah. Karena Al-Quran itu isinya cerita. 2/3 itu isinya kisah-kisah. Nah kalau ceramah lama, Pak. Sejam, 2 jam. Ini tausiah aja. Ya, 10 menit beres nih, Pak. Jadi saya akan membahas 2 hal aja. Nggak banyak-banyak. 1, kita di sini akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Fondasinya pemahaman dari 2 para ulama kita. 1, Abdul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dulu kita ketika pesantren, kiai-kiai kita, ya guru-guru kita, muallim-muallim kita, habaib-habaib kita, itu yang dibahas cuma 1. Abdul Hasan Al-Asy'ari. Enggak pernah bahas Abu Mansur Al-Maturidi, enggak pernah dibahas. Saya ketika di Azhar itu sama. 1 semester berapa pertemuan? 16 pertemuan. 15 pertemuan bahasnya Asy'ari. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi itu cuma dibahas 1 pertemuan. Itu pun 1 pertemuan, subhanallah. Ya, itu mabahis atau intelijen negara Mesir hadir bawa laras panjang. Kenapa kira-kira, Pak? Kita tengok karya-karyanya. Abdul Hasan Al-Asy'ari, dia punya 3 kitab utama, Maqalat Islamiyyin, Al-Ibanah wa Usulud Diyanah. Dia punya kemudian Ar-Rad ala ahli zaigi wal bid'ah, Al-Lumma Ar-Rad ala ahli zaigi wal bid'ah. Nah, sedangkan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kitabnya yang paling utama At-Tauhid. Kenapa kiai-kiai kita, guru-guru kita, itu kebanyakan bahas Asy'ari, nggak bahas Maturidi. Karena guru kita, kiai kita dulu hidup zaman Belanda. Berat menjelaskan pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Beliau mengatakan al-imamatu minal aqidah. Itu alasannya. Kepemimpinan itu urusan akidah. Ini belum selesai ini ya. Kayaknya ada yang ngeri-ngeri sedap nih ya. Subhanallah. Kata Abu Mansur Al-Maturidi, al-imamatu minal aqidah. Kepemimpinan itu urusan akidah. Jadi kita memilih pemimpin, memilih siapa yang cocok membawa aspirasi kita, itu bukan urusan fikih, tapi urusan apa? Akidah. Dari beliau 2 ayat. 1 Al-Baqarah 167. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Penghuni neraka ngomong begini, ini kita masuk neraka gara-gara dia, gara-gara milih dia, gara-gara ngikutin dia. Tuh, diam kan, Pak? Diam langsung kan?
Subhanallah. Ini kalau kita nggak ngikutin dia, nggak bakal masuk neraka. Kata yang dipilih, enak aja. Fana tabarro amin. Enak aja, salah sendiri. Kenapa milih? Yang ngerinya Pak, apa alasan Imam Maturidi mengatakan al-imamatu minal aqidah? Lihat ayat itu ditutup. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka yang salah pilih masuk neraka kekal. Bisa keluar, Pak. Jadi muslim yang masuk neraka kekal itu bukan hanya yang nggak percaya faraid, salah bagi waris, Pak. 14 surat An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fi. Orang yang membangkang Allah dan Rasulnya urusan faraid bagi waris, yudkhilhu naran khalidan fiha. Kekal. Bukan hanya itu. Itu sebabnya para ulama dulu bijak, berat menjelaskan pemikiran Abu Mansur. Jadi kita baca berjanji, baca sholawat. Ya, Andalusia itu masyarakatnya narkobaan. Subhanallah, pencurian di mana-mana, tidak ada keamanan, korupsi di mana-mana. Ada ulama besar namanya Imam Harid, ngejerit ke Nabi agar punya pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Gimana ngejeritnya? Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Assalamualaikum Asfal Asfiya. Assalamualaikum Azkar Azkiya. Menjerit Pak ulama dulu. Saking pengennya punya pemimpin yang adil. Setahun kemudian Allah kirim Tariq bin Ziyad. Mesir berantakan Pak masyarakatnya. Orang nggak mau untuk mengamalkan nilai-nilai Quran. Subhanallah. Ngejerit seorang ulama besar namanya Imam Busairi. Gimana ngejeritnya? Amin talaku riji ronin bidi salami fasastadam anjara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fid dhulma'i min idami ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karum. Setahun kemudian Allah kirim siapa kita? Salahuddin Al-Ayyubi. Subhanallah. Bilal habis azan zuhur enggak sholat kemudian zuhur, nyanyi dia. Ini dalil marawis dalam masjid kita. Ya, dulu Syekh Mutawalli Asy'arawi guru saya gitu. Ya. Habis azan bukan sholat qobliyah, mana nyanyi? Gimana nyanyi? Ya. Dulu mimbar Nabi diketok-ketok tuh sama tangannya Bilal. Biladi, biladi, biladi. Hubbi watani, watani, watani. Hubbi, hubbi. Makkati, makkati. Muhammadi, Muhammad. Apa artinya? Bilal itu orang Mekah aslinya. Hijrah kemana? Negeriku, negeriku, negeriku. Mengaku, Mekahku, cintaku, tanah airku. Muhammadku, Muhammadku, Muhammadku. Pengen balik lagi ke Mekah, tapi seperti Madinah. Syariat Islam, sholawat. Punya pemimpin seperti Nabi, pengen balik ke Mekah, punya negeri Mekah yang dia tinggalkan, punya pemimpin seperti Muhammad, Pak. Dikabul dong. Maka 8 Hijriah Nabi kembali ke Mekah bawa pasukan. Menanglah dalam Fathu Mekah. Jadi sholawat itu marawis itu, Pak. Asbabun nuzul marawis itu. Pengen pemimpin yang ada. Tuh, diamkan, Pak. Subhanallah. Satu. Jadi walaupun Al-Quran
berbicara kepemimpinan itu dahsyat. Ayat yang kedua yang dijadikan hujah oleh Abu Mansur Al-Maturidi, Shad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil. Wahai Daud, kami jadikan Anda sebagai pemimpin di muka bumi, maka memimpinlah dengan hak. Urusan kepemimpinan urusan hak. Lawan hak apa, Pak? Batil. Hak batil urusan apa tuh, Pak? Subhanallah. Itu sebabnya guru kita berat. Mu'allim kita. Kiai-kiai kita berat nyampein Maturidi. Apalagi hidup pada zaman Belanda, zaman penjajahan. Tapi sungguh pun urusan kepemimpinan, urusan akidah, kita jangan kafir mengkafirkan. Di poin yang kedua, Pak. Biar aman kita keluar dari sini, Pak. Ada poin kedua. Apa poin kedua? Dari semua ini panduan kita, Pak, ya. Karena kita 14 Februari mau ngapain? Pemilu tuh, Pak, ya. Apa panduan? Sungguh pun Imam Maturidi mengkategorikan pilih memilih, apalagi itu urusan bangsa dan negara. Dalam surat Al-Isra ngeri, Pak. Wa ila aradna ayat 16. Wa ila aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi al-qawlu fadammarnaha. Jika kami hendak merusak, menghancurkan sebuah bangsa, maka pertama yang kami lakukan, kami fasidkan para pemimpinnya. Karena dengan kepemimpinan yang hak bisa menjadi batil, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Jadi kita hari ini ada RUU belum jadi undang-undang. Apa itu? Miras. Miras, belum jadi undang-undang itu, Pak. Subhanallah. Karena ada dua faksi itu, Pak. Ada yang membatasi, ada yang melarang. Kalau melarang jelas nggak boleh. Kalau membatasi masih boleh nggak? Ngeri anak kita 5-10 tahun yang akan datang. Padahal anak kita, Pak, 5-10-15 tahun yang akan datang, itu musuhnya bukan orang. Lawannya bukan manusia, tapi artificial intelligence, robot. Maka kita mesti memperkuat anak kita dengan akidah, dengan aswaja, dengan akhlak. Robot nggak bisa ngasih itu, Pak. Pada saat yang bersamaan miras luar biasa. Kecuali orang Betawi, dirinya peletok. Subhanallah. Oh, ini kedua. Biar nggak lama-lama nih, Pak. Kasihan buburnya itu. Sungguh pun kata Imam Maturidi bahwa memilih pemimpin itu urusan akidah. Tapi jangan sampai beda pilihan saling apa? Mengkafir. Mana contoh? Nabi anak perempuan pertamanya siapa namanya? Anak pertemuan pertama Nabi Zainab. Kalau Bapak baca Sahih Bukhari, itu anak-anak Zainab enggak pernah dinasabkan kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Abdul As bin Rabi'. Di sini saya biasanya ngisi kajian Sahih Bukhari nih, Pak. Di sini ya, ini karena bapak-bapak datang jadi kita kultum aja nih, Pak. Dan pengajian terakhir saya di Masjid Puri Cile di sini nih. Karena 8 Februari saya ke Mesir, Pak. Bawa keluarga semuanya. Ya, jadi Zainab itu anak pertama Nabi yang perempuan. Kalau anak pertama Nabi siapa yang pertama? Qasim. Makanya gelarnya apa? Ya Abal Qasimi, ya Jaddal Husaini. Tapi kalau anak perempuan yang pertama Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, semua anak-anak Nabi berangkat ke Madinah, tapi tidak dengan Zainab. Zainab lebih memilih suaminya. Andaikan ketika itu, Pak, seolah-olah ada dua pilihan. Pilih bapaknya Rasulullah, pilih suaminya Abdul As bin Rabi', kafir.
Kalau Bapak baca surah Nabi Ibnu Hisham, itu Zainab, Pak, mohon maaf, dinyinyiri oleh netizen karena itu. Kan netizen itu maha benar netizen dengan segala firmannya itu, Pak. Sekarang itu. Itu para sahabat nyinyir, Pak. Gimana sih Zainab? Kok nggak milih bapaknya? Malah milih siapa? Suaminya yang kafir. Kalau sekarang semua paslon muslim nggak, Pak? Alhamdulillah. Zainab milih suaminya yang kafir, Pak. Andai kan sekarang hidup zaman sekarang, Pak, dibully, Pak, sama apa itu subuh keliling. Yang benar aja nih Zainab kok milih laki. Abdul As bin Rabi. Subhanallah. Kata bapak-bapak salah pilih. Salah pilih. Ada tuh kawan-kawan jamaah kiai Pak ke rumah. Ustaz, tolong nasihati. Ustaz itu jangan begitu. Saya bacakan kisah ini tuh. Ketika mau hijrah ke Madinah, Zainab nggak pilih bapaknya. Zainab pilih siapa? Pilih suaminya Abdul As bin Rabi. Berarti hijrah nggak ke Madinah? Enggak. Ya, bahkan puncaknya ketika Nabi tiba di Madinah ada perang besar pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam. Perang apa namanya? Badar. Ya. Menantu Nabi, suaminya Zainab binti Muhammad perang melawan bapaknya. Coba. Tuh, kalau yang tadi keras, tinggal sekarang apa nih Pak? Lembut. Yang poin satu keras betul kan? Poin dua lembut. Biar aman kita keluar dari kulicinnya. Subhanallah. Perang melawan bapaknya, Zainab binti Muhammad. Padahal ketika itu Pak, hartanya habis dipakai oleh Abdul As bin Rabi. Jadi udah kafir dia. Udah nggak taat kepada Rasulullah. Tapi masih dicintai oleh istrinya. Ekonominya hancur lebur. Mau perang melawan bapaknya. Minta duit ke istrinya. Coba. Ya. Laki kayak gini paling enak diapain, Bu? Hah? Subhanallah. Dalam perang Badar yang menang siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ditawan orang-orang kafir, ada 60 orang yang ditawan. Termasuk menantu Nabi, suaminya Zainab, Abdul As bin Rabi. Dapat informasi dari pusat, dari Madinah. Bahwa tawanan perang boleh kalau mau bebas. Walaupun mohon maaf penebusan ini salah satu fatwanya Umar yang dibenarkan oleh Allah. Jadi Nabi itu Pak, ada kitab ditulis oleh Muhammad Hussein Al-Had, Tafsir wal Mufassir. Disebut itu 5 khilaf Nabi, kesalahan Nabi. Tapi bukan berarti Nabi nggak maksum. Karena ketika salah langsung ditegur oleh Allah. Para tawanan perang, Pak. Itu kan Nabi minta pendapat. Ini para tawanan perang, enaknya diapain? Bebasin aja masih. Abu Bakar kan orang yang lembut. Saya itu ambil tebusan. Para sahabat sepakat. Kata Umar, saya kok beda Rasul. Menurut kamu apa Umar? Maaf, kata orang yang rasa hormat kepada para sahabat senior Abu Bakar. Saya lain, menurut saya bunuh aja Umar. Rasul lebih milih mana? Lebih milih bebasin, ambil tebusan. Karena Rasul itu laqad ja'akum rasulun min azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina. Rasul itu rauf, rahim, lembut. Subhanallah. Rasul pilih pendapat Abu Bakar. Ketika Rasul pilih pendapat Abu Bakar, ditegur Nabi Pak. Turun ayat 60, ayat 67 surat Al-Anfal. Maka dari Nabi yang ayatuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Yuriduna aradud dunya Allah yuridul akhir. Allah azizul hakim. Muhammad tak atas Nabi ambil keputusan. Kami punya segalanya. Kami ingin kehidupan dunia. Kami maha perkasa lagi maha bijaksana. Turunnya 67 Al-Anfal. Berarti yang dimenangkan Pak pendapat siapa itu? Kalau Bapak jadi Umar Pak, gua bilang apa? Itu tuh Pak ya. Kalau Bapak jadi Umar mungkin begitu. Gua bilang apa? Itu pendapat gua. Subhanallah. Tapi Umar enggak, malah nangis di peluknya Nabi Abu Bakar. Rasul, maafin saya ya. Kalau saya nggak mengeluarkan fatwa kayak tadi, nggak bakal kita ditegur oleh Allah Subhanahu. Nah, ayat itu membuktikan Nabi membolehkan para tawanan perang ditebus kalau mau dibebaskan sampai ke telinganya Zainab binti Muhammad SAW.
Lantas Zainab dia keluarkan perhiasan satu-satunya yang dia punya. Kenapa? Gelang udah habis, kulkas udah habis, mobil motor udah keluar. Satu-satunya perhiasan beliau apa tuh? Kalung. Ya, kasihkan kepada sepupunya Abdullah bin Rabi. Kasih ke bapak saya. Ya, tolong bebasin suami saya. Berangkat. Namanya Nafis. Berangkat ke Madinah. Ya Rasul. Ini kalung dari saya. Minta suaminya dibebasin. Diterima oleh Nabi. Nangis. Kalung siapa ini? Kalung istrinya. Punya kok. Dijak. Apa kata Nabi? Kasihin kalungnya. Bawa ke suaminya. Abdullah bin Rabi, Pak. Bingung dia. Lama. Bingung nih. Ini bini saya. Udah dikuras harta. Udah ninggalin bapaknya. Gak ikut bapaknya ke Madinah. Saya kuras hartanya mau aja. Kayak orang belum Pak. Subhanallah. Nah, setelah itu pulang Abdullah. Pulang. Di tengah jalan dirampok Pak. Orang kafir itu begitu Pak. Subhanallah. Disitulah dia masuk Islam. Jadi yang dilakukan istrinya Pak, di awal enggak milih bapaknya padahal bapaknya Nabi Pak. Rupanya punya agenda besar. Paham nggak? Itu sebabnya kita beda pilihan, jangan saling mengkafir. Ya, jangan saling merasa paling benar. Jangan. Siapa tahu dia punya agenda. Kita husnuzon aja. Paling tidak dia tulis di agenda 2024. Kan nyambung. Subhanallah. Imam Syafi'i. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara ya, oleh Al-Mutawakkil. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal dia kekeh dengan pendapatnya Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Penjara akhir. Semua ulama yang ikut Ahmad bin Hanbal di penjara. Sisa ulama cuma satu. Siapa itu? Imam Syafi'i. Dipanggil Imam Syafi'i dalam sebuah sidang. Ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Quran itu qadim atau hadis. Quran itu hadis atau qadim, baru atau qadim dia. Kalau Allah qadim maka Quran qadim. Subhanallah. Itu semua live Pak, secara langsung Pak. Mata memandang. Para ulama, masyarakat itu pasti ini Imam Syafi'i pasti milih muridnya. Ikut muridnya siapa? Ahmad bin Hanbal kekeh dengan pendapatnya. Quran bukan makhluk. Tapi betapa kagetnya masyarakat. Padahal hasil survei ketika itu Pak. Tapi kan ada lembaga survei karena itu. Pasti Imam Syafi'i akan sama seperti Ahmad bin Hanbal. Betapa kagetnya netizen kata itu. Ketika kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia ambil mushaf. Amma hadha fahadithu. Lagi ini Pak. Amma hadha fahadithu. Adapun yang ini hadis. Itu para ulama netizen kecewa. Kok bisa Imam Syafi'i mengatakan Quran itu hadis? Imam Syafi'i ambil mushaf dipegang. Amma hadza fahaditsu. Adapun ini hadis. Semua ulama kecewa, masyarakat kecewa. Kira-kira berapa miliar yang masuk rekeningnya Imam Syafi'i? Rubicon merek apa yang ada di parkir Imam Syafi'i itu? Kecewa para ulama. Dia nggak paham. Imam Syafi'i pakai mantik ketika itu. Diambil mushaf. Amma hadza fahaditsu. Adapun mushaf ini yang dicetak, yang ditulis. Bapak punya mushaf, banjir Pak. Subhanallah. Kira-kira basah nggak? Rusak nggak? Kalau rusak, hadis dia nggak qadim Pak. Paham nggak Pak? Jadi Imam Syafi'i pakai apa tuh? Pakai mantik. Makanya beliau fuqaha minal mutakallimin itu Pak. Pakai logika. Karena Imam Syafi'i melakukan itu kalau semua ulama di penjara. Siapa yang ngajarin umat? Dengan fikih, dengan akidah yang benar itu. Imam Syafi'i nggak takut dia.
Yang takut pengikutnya kayak bapak-bapak. Subhanallah. Imam Syafi'i begitu Pak, punya alasan dia. Subhanallah. Apa artinya? Rata-rata masyarakat netizen sumbu. Nah, ketika ada yang berbeda, jangan dikafirkan. Ngeri, Pak, ngeri, nggak boleh. Kalau nggak benar kita mengkafirkan orang, kekafiran itu balik ke siapa tuh, Pak? Gitu tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatay adiratal alami ya muhainal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, ma sya Allah. La yasukul khaira illallah. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كانت من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا الله آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف يا الله jangan karena maksiat kami dosa kami kau titipkan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak sayang kepada kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustadafina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran qariban, nasran azima, nasran kabira. Allahumma shdud quwwataka 'ala al-yahud al-mujrimin, shaddid shamlahum, farrij jam'ahum. Allahumma ij'al kaydahum fi nuhurihim wa man syai'ahum wa 'anahum. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.